Dibawakan oleh Imam Tirmidzi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga mengisahkan, "Dakhaltu ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam, ana wa Khalid bin Walid wa Maimunah." Dahulu aku, kata Ibnu Abbas, bersama Khalid bin Walid, ya, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bibiku Maimunah. Nah, ini mereka semua masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, mahram. Faja'atna bi'ina'in min laban. Kemudian Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, menghadirkan satu tempayan air susu, satu tempayan susu, laban. Susu yang diperah. Ya. Entah mungkin dari kambing atau yang lain. Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminih. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, posisiku, kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang terpaut usia jauh, posisi Ibnu Abbas di sebelah kanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa Khalidun an shimali, sementara Khalid bin Walid berada di sebelah kiri Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu dari sisi usia Khalid lebih berusia. Abdullah bin Abbas lebih muda daripada Khalid. Faqala li, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, berkata kepadaku, "Asy-syurbatu lak." Minuman ini setelah Nabi minum untukmu. Artinya dikedepankan yang berada di sebelah kanan beliau, meskipun lebih muda daripada yang di sebelah kiri. Minuman ini untukmu. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kalau engkau kehendaki, tidak apa-apa engkau mendahulukan Khalid. Jadi dengan kerelaan hati, ya, yang berada di sebelah kanan. Kalau dia merelakan hati, maka tidak mengapa untuk diberikan kepada yang di sebelah kiri. Tapi dari sisi urutan, ya, Rasulullah SAW mengedepankan orang yang berada di sebelah kanan beliau. Meskipun mungkin lebih muda daripada yang berada di sebelah kiri beliau. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asy-syurbatu laka." Minuman ini untukmu, karena di sebelah kanan. Ternyata apa respon atau reaksi dari Abdullah bin Abbas? Beliau berkata, "Ma kuntu li'uthara ala su'rika ahadan." Rasul, aku tidak mau mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bekas ludahmu untuk siapapun. Artinya Abdullah bin Abbas betul-betul menunggu bisa bertabarruk, mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bekas minum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di bagian tempayan tempat minumnya susu tadi, berarti bisa dibayangkan bahwa mangkoknya, ya, gampangan begitu, tempayannya itu, bejananya itu satu, dan mereka minum secara bergilir. Nabi SAW minum terlebih dahulu, kemudian Abdullah bin Abbas ketika dipersilahkan dan juga disampaikan kalau engkau ingin dahulukan Khalid juga boleh, maka kata Abdullah bin Abbas, nggak mau Rasul, aku ingin bekas minuman yang padanya terdapat liur atau ludah engkau, aku tidak akan berikan kepada yang lain, aku tidak akan dahulukan orang lain mendapatkannya, aku ingin mendapatkannya. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ingin sekali mendapatkan keberkahan pada bekas minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentu ini adalah kekhususan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Adapun setelah beliau wafat, sudah tidak ada lagi, apalagi di zaman sekarang, yang terbukti dinyatakan sebagai bagian dari bekas Rasulullah alaihi salatu wasallam sehingga kita bisa mengharapkan keberkahan darinya. Saat ini yang teriwayatkan secara valid, Allahu a'lam, sudah tidak ada. Tapi zaman dahulu, ya, karena kita sudah lebih dari 14 abad, ya, terpisah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abdullah ibnu Abbas menyampaikan responnya tadi, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyalahkan Abdullah ibnu Abbas dan tidak juga merasa harus menghibur Khalid, karena itu adalah sesuatu yang terjadi spontanitas, ya, tidak ada skenario sama sekali. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu."
Barang siapa yang diberikan oleh Allah rizki berupa makanan, hendaklah ia berkata, Ya Allah, berkahi untuk kami pada makanan ini dan berikan untuk kami makanan yang lebih baik darinya. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna minhu. Sekali lagi yang ingin mencatat, saya agak pelan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul, dan barang siapa yang telah diberikan karunia rizki minuman oleh Allah berupa susu, artinya yang diberikan rizki oleh Allah berupa susu, baik dia miliki sendiri atau mungkin dihadiahkan oleh orang, berupa susu, hendaklah ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahi untuk kami pada susu tersebut dan tambahkan untuk kami dari susu itu. Ya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi, dengan doa makan tadi sama, Allahumma barik lana fihi, tapi kalau pada makanan tadi wa at'imna khairan minhu, tapi kalau pada susu wa zidna minhu. Kalau tadi pada makanan, dan berkahi dan tambah, berikan kami makanan yang lebih baik, sementara kalau susu tambah kami. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, kenapa kalau makanan minta yang lebih baik, kalau minuman minta ditambahi susu saja. Kalau minumannya susu, maka tak minta tambahan susunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarab ghairul laban." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kecukupan makanan dan juga minuman selain susu. Artinya satu susu, susu itu bisa memberikan kenyang seperti halnya makanan, sekaligus menghilangkan dahaga yang biasanya menjadi peran minuman. Jadi makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh sudah ada pada susu. Sehingga doanya wazidna minhu, tambahkan kami pada susu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada bab berikutnya, bab yang ke-32 adalah bagaimanakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Ada beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini. Di antaranya adalah jalur riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Waktu itu beliau duduk dan waktu itu juga beliau pernah terlihat minum berdiri. Artinya beliau melihat dua kondisi itu sekaligus. Nabi pernah beliau lihat minum sambil duduk. Nabi juga pernah terlihat minum dalam keadaan berdiri. Selanjutnya yang kedua, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fashariba wa huwa qa'im." Kata Abdullah bin Abbas, aku telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air Zamzam dan Nabi meminumnya dalam keadaan berdiri. Demikian yang lain adalah dari sahabat An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu. Ali ibnu Abi Talib dikisahkan oleh An-Nazzal ibnu Sabrah, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu pernah dihadirkan satu bejana air saat beliau berada di Rahbah. Rahbah itu bisa bermakna satu di antara dua makna. Yang pertama, Rahbah itu artinya tempat yang lapang, yang luas. Itu disebut Rahbah. Dan ternyata juga Rahbah merupakan salah satu kota di wilayah Kufah di negeri Irak. Ya, di wilayah Kufah di negeri Irak. Apapun maknanya, apakah itu adalah nama tempat atau Rahbah itu adalah memang satu tanah yang lapang, maka Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu pernah dihadirkan air. Kemudian Ali ibnu Abi Talib mengambil satu tangkap tangannya, kemudian beliau mencuci tangannya,
kemudian beliau berkumur, madmadah, kemudian beristinsyak, menghirup air tersebut. Wa masaha wajhahu, dan dengan air itu pula beliau usap wajahnya, wa dhira'i, dan dan dengan air itu beliau cuci sampai kedua sikunya, kemudian kepalanya, tanpa mencuci kaki. Thumma syariba minhu wa huwa qa'im, kemudian beliau minum dari air tersebut dalam keadaan berdiri. Saya ulangi. Jadi Ali bin Abi Thalib dihadirkan air, kemudian beliau ambil satu tangkep air, ya, beliau cuci tangannya, beliau berkumur-kumur, beliau masukkan hirup ke hidung, ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya sampai juga ke siku kedua tangannya, kemudian mengusap wajahnya, rambut kepalanya, tapi beliau tidak mencuci kakinya. Kemudian beliau minum dari air tersebut dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau berkata, "Hadza wudu'u man lam yuhdits." Ini adalah cucian air bagi yang tidak batal wudunya. Artinya ingin cuci-cuci tangan ya seperti ini, tidak apa-apa. Bukan wudu yang artinya seperti halnya kalau kita batal wudu ingin sholat, maka ada tata cara tertentu yang kita tahu selama ini. Tapi Ali bin Abi Thalib menunjukkan bagaimana memanfaatkan air untuk membasuh bagian-bagian tertentu, meskipun tanpa mencuci kaki, sambil kemudian beliau berkata, "Hakadza ra'aitu Rasulullah fa'al." Begitulah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi kalau kita sedang di tempat luas, boleh seperti itu, ya. Kecuali kalau kita misalnya di dalam masjid ada karpet misalnya, kita seperti itu ya tidak sepantasnya, karena nanti mungkin ada becek air di situ, ada percikan air yang membasahi. Tapi kalau kita sedang berada di tanah lapang, maka boleh melakukan seperti itu, wallahu a'lam.